mengikuti acara 40 hari Bapak Luqmanul Hakim bin Abdul Khair. Ada 3 alasan kenapa kita duduk di sini, ibu-ibu. Yang pertama adalah mendoakan Bapak Luqmanul Hakim yang insya Allah perantara dari anaknya yang merupakan anak yang soleh dan solehah, insya Allah surganya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika seorang yang soleh bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis, "Ya Rabbi, anna li hadza." Ya Allah, kenapa aku ini begitu tinggi derajat di surga di sisimu, padahal aku ibadahnya biasa-biasa aja. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bistighfari wala bikalam." Dengan sebab istighfar anakmu kepadamu, maka kamu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu semua hafalnya ayatnya. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Situ Allah bersumpah dengan kalimat apa? Demi masa, demi waktu. Dalam Al-Quran, waktu itu ada beberapa macam. Kalau dalam bahasa Arab, waktu itu ada beberapa macam. Yang pertama, al-asr. Al-asr itu adalah masa, waktu di mana orang melalui masa tersebut. Contohnya, orang yang hidup di lahir tahun 1970, meninggal 2018. Masa antara 1970 sampai 2018 adalah disebut dengan al-asr. Jadi ketika orang itu melalui masa-masa yang Allah kasih karunia umur panjang, di saat itulah yang disebut dengan al-asr. Kemudian ada ad-dahru dalam bahasa Arab. Artinya waktu juga, sama seperti al-asr. Kalau al-asr tadi masa di mana sesuatu itu berlangsung. Dari tahun 70, 2018 itu namanya al-asr. Kalau ad-dahru, masa keberadaan alam semesta. Ibu lahir tahun 50, tahun 49 alam ada gak? Ada gak? Ibu lahir tahun 1990, tahun 49 alam ada gak? Ada, itu namanya ad-dahru. Ibu lahir tahun 73, tahun 69 alam ada gak? Ada, itu namanya ad-dahru. Namanya apa, Bu? Kemudian yang ketiga, istilah dalam bahasa Arab adalah al-waktu. Al-waktu itu masa di mana kita harus habiskan sesuatu. Contoh, boleh gak ibu sholat zuhur di waktu asar? Gak boleh. Maka ketika kita mengatakan waktu zuhur, waktu zuhri, bukan asru zuhri, bukan dahru zuhri, tapi arti apa bahasa Arabnya? Waktu zuhri. Kenapa? Karena waktu zuhur harus dihabiskan pada masa zuhur. Jadi kalau masuk asar bukan waktu zuhur lagi, udah masuk asar. Maka ketika kita mau ngomong coba sholat zuhur, ini katanya waktu apa nih? Ngomongnya waktu apa asar? Waktu, gitu kan? Waktu zuhur, bukan asru zuhur atau waktu setelahnya, tapi waktu di mana manusia Allah kasih jatah umur. Nah itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka kalimatnya dalam surat al-asr bukan wadahri, bukan wal ajali, wal wakti, bukan, tapi wal as. Kenapa? Jangan sampai ketika Allah kasih karunia umur yang kita lewati itu akan sia-sia. Maka dalam surat al-asr dipakai waktu dengan kalimat wal as. Maka mudah-mudahan ketika kita duduk di sini kita tambah mantap. Untuk apa?
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu tadi Khalifah Utsman bin Affan ketika lewat kuburan nangis. Abu Hurairah ketika menghadapi sakratul maut nangis. Kenapa? Saking panjang perjalanan yang nanti akan kita lewati semua. Siapapun dia akan melewati yang disebut dengan as-sirat. Kita jalan sampai 21.000 tahun. Dan setiap pos kita akan ditanya tentang iman, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang toharoh, dan tentang hubungan kita dengan manusia. Jadi berharapnya ketika di sini, sepulang dari sini kita tambah mantap ibadah kita, tambah kita semangat untuk pergi ke majelis-majelis taklim. Untuk apa? Untuk mengkaji ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita baca Fatihah buat Bapak Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anaknya semua yang ditinggalkan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dimudahkan segala urusan, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Yang selanjutnya saya mengundang setiap Selasa di Masjid Raya Al-Ittihad, Ibu ya. Kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Bagi yang sempat hadir setiap Selasa di Masjid Raya Al-Ittihad jam 9.30 sampai jam 11. Insyaallah kita hadir semua. Itu kitab yang dikaji adalah tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana menyucikan hati kita. Karena kita kepengen nanti menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi bagi yang senggang waktunya, insya Allah hadir bersama. Di mana Bu? Masjid Raya Al-Ittihad. Jam berapa? Jam 9.30 sampai jam 11 insya Allah. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Sulaiman juga sudah mengumumkan. Saya juga mohon doa sama ibu semua, karena saya diamanahkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Di partainya nomor berapa Bu? PKS nomor 8 ya. Dan saya diamanahkan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Nanti kalau Ibu ke bilik suara tanggal berapa? 17 April. Itu kan macam-macam suratnya. Kalau saya di warna biru. Kalau DPRD warna biru. Kemudian lihat partainya nomor berapa? Apa? Setelah lihat partainya, coba